Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Nur Fajriyah, guru SMA Lab School Cirende. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Syah Kuala. Pada video kali ini, saya mempraktikkan siklus pertama terkait dengan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat di kelas 10 MIPA 1. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Oke, baik semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi yang cerah berbahagia ini yang disinari oleh mentari pagi, kita berkumpul secara sehat ya semuanya di kelas 10 IPA 1 tanggal 17 Oktober hari Senin tahun 2022. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan Novel dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Novel yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, semuanya kalau kita lihat di jurnal ini ada 8 orang tidak hadir ya. Iya Bu. Oke, Mutia tidak hadir, Mariska, Miska Aisyah, Miska Hafizah, Gerard, Naila, kemudian Michelle dan satu lagi adalah Sekar ya. Oke, kita doakan semoga 8 orang siswa yang sakit ini bisa disembuhkan dan bisa hadir kembali di kelas 10 IPA 1. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks anekdot. Gimana menurut kalian teks anekdot? Menarik. Salah 7, keren Bu. Iya Bu. Salah 7. Salah apa? Salah 7. Mudi. Lucu. Lucu. Kemudian apa lagi? Gimana menurut kalian? Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran selanjutnya, ada baiknya kita meningkatkan semangat dulu nih dengan 7 nilai dasar Life School. Oke, silakan untuk dipimpin 7 nilai dasar Life School Arsyad. Mas Asia. Silakan Arsyad. Mas Asia. Ayo, siap. Oke, silakan seluruhnya berdiri. Satu, bertakwa. Satu, bertakwa. Dua. Tiga, empat, Berbudi lima, pekerti. Enam. jaya. Oke, terima kasih Arsa yang sudah memimpin untuk 7 nilai dasar Lab School. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke pembelajaran baru yaitu mengenai teks hikayat. Apakah ada yang pernah mendengar teks hikayat? Oh, hikayat itu kayak Apa? Andra? Pernah dengar? pernah dengar itu Bu, pernah mendengar itu Dengar di mana? dari apa ya? Cerita itu apa? Hah? Cerita itu. Cerita-cerita. Oke, hikayat itu menurut Andra cerita-cerita. Menurut yang lain apakah ada yang pernah dengar hikayat itu apa? Enggak Bu. Hikayat cerita. Ada yang pernah membaca hikayat itu apa? Cerita apa itu Bu? Oke, cerita rakyat.
membahas tentang hikayat. Kalau kalian pernah kenal cerita rakyat apa yang pernah kalian baca sejak kecil? Mali Bunda. Nah, pernah membaca atau mendengar? Dengar sih dari mana? Mendengar, Melihat. melihat. Berarti kamu pernah ke Padang? Bukan perahu. Menyaksikan. Oke. Ada yang pernah apa? Menyimak, membaca dan menyaksikan, ya kan? Membaca dan menyaksikan. Oke, kita sudah punya datanya tentang konsep hikayat. Hikayat tersebut kebanyakan ada yang menyimak, membaca dan menyaksikan. Ini banyak sekali segmentasinya di dalam apresiasi cerita hikayat tersebut. Nah, untuk hari ini gitu, kita akan mempelajari mengenai, sebentar, saya akan tampilkan dulu materi yang sudah saya unggah ke e-learning dan kalian bisa akses di situ mengenai teks hikayat. Oke. Nah, teks hikayat ini tadi benar yang dikatakan Andra dan benar juga yang dikatakan oleh Rainer bahwa hikayat merupakan salah satu jenis cerita rakyat. Wah, ini loading ya. Oke. Sebentar. Kita pindah haluan ke laptop saya aja kali ya. Oke, sebelum kita mempelajari hikayat tersebut, kita akan menyaksikan video hikayat. Ada yang tahu saya mau menampilkan video hikayat apa? Mali Bunda. Bukan hikayat dong itu. Oke. Nah, kira-kira di KDN ini, di teks hikayat, adakah yang mengetahui apa manfaat kita belajar hikayat? Apa sih gunanya kita belajar hikayat? Apa? Memperluas wawasan. Kemudian ada lagi hikayat. Mau belajar hikayat itu apa sih gunanya untuk kehidupan kita sehari-hari? Dapat nilai orang dari situ. Oke, betul. Mendapatkan nilai moral, bagus. Ada lagi? Bisa mengarang cerita. Bisa mengarang cerita. Apakah bisa? Dapat mengetahui tentang budaya kita sendiri. Oke, bagus. Nah, tadi ada manfaat-manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita mendapatkan nilai-nilainya. Kita mendapatkan wawasan. Dan satu lagi kita mendapatkan apa? Tadi mendapatkan nilai budayanya. Kalau kita telisik bersama bahwa hikayat ini mengandung kata-kata yang sangat kuno ya. Oleh karena itu tujuannya benar sekali bahwa dari hikayat tersebut kita bisa mengambil pesan-pesan yang ada dalam hikayat sehingga kita bisa mewarisi budaya hikayat tersebut dari mana. Karena kalian akan menghadapi teks hikayat yang menggunakan bahasa-bahasa Melayu kuno. Nah, oleh karena itu dalam memahami ini kita belajar bersama-sama untuk melestarikan budaya Indonesia. Itu tujuan kita bersama. Nah, indikator pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita akan mendata pokok-pokok isi dalam hikayat. Jadi pokok isi tersebut ada di dalam setiap hikayat, kalian harus data. Kemudian yang selanjutnya kita akan mendata karakteristik. Dalam hikayat tersebut itu ada karakteristiknya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mendata nilai-nilai yang ada dalam hikayat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maksudnya mendata karakteristik itu gimana ya? Oke, kita akan pelajari setelah ini ya. Untuk mendata karakteristiknya. Nah, karakteristik tersebut bersinonim dengan namanya ciri-ciri. Karakteristik itu ciri-ciri. Jadi di dalam hikayat ada ciri-cirinya. Salah satunya mengandung sebuah nilai budaya, pesan, gitu. Oke, terjawab? Terjawab. Oke. Bu, kalau saya itu terbatas cerita rakyat doang atau ada yang lain? Nah, hikayat tersebut
hanya cerita rakyat saja memang. Nah, kalau kita lihat apa itu hikayat? Nah, hikayat merupakan salah satu karya sastra Melayu klasik yang berbentuk prosa. Kalian tahu kan prosa? Prosa itu apa? Nah, di dalam sastra, genre sastra itu ada puisi, ada prosa, ada drama. Di puisi ada puisi lama, ada puisi baru. Nah, prosa ada prosa lama, ada prosa baru. Nah, posisi hikayat tersebut adalah di bagian prosa lama, di mana prosa lama ini bentuknya adalah narasi. Jadi di dalamnya nanti akan ada tokoh, alur, latar, dan cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai di dalam sebuah hikayat tersebut. Jelas? Oke. Nah, kalau kalian tahu fakta menarik bahwa Indonesia dengan berbagai keragaman suku yang unik dengan berlatar belakang yang menarik, warisan budaya Indonesia yaitu salah satunya cerita rakyat. Jadi cerita rakyat yang berkembang mungkin di Sumatera dengan di Jawa akan berbeda, gitu. Yang nanti di Kalimantan akan berbeda lagi. Di Sulawesi dan di Papua akan berbeda lagi. Oke. Lanjut. Kemudian selanjutnya, kalau sudah tahu konsep hikayat, saya sudah membagi 6 kelompok semuanya. Kelompok 1, oke. Kelompok 2, udah. Kelompok 3, oke. Silakan diambil. Kelompok 4, oke. Kelompok 5, ya. Nah, setiap kelompok silakan disaksikan. Ini ada contoh hikayat. Kalian silakan untuk mendata isi yang ada di dalam teks hikayat tersebut dengan memberikan satu. Kalian bisa menontonnya dengan teliti. Kemudian yang kedua, menandai kata-kata yang sulit, menghubungkan setiap kejadian, dan yang terakhir adalah menentukan isi pokoknya. Silakan kalian saksikan hikayat berikut. Oke, ini speakernya di sana? Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kalian berdua, selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siap, Yang Mulia. Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan melacak asal muasal cahaya hijau. Hingga sampailah dua prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, dua prajurit Aceh itu segera bertanya kepada seorang warga yang ditemuinya. Maaf Tuan,
kami hendak bertanya, kalau boleh tahu, dari mana asal cahaya hijau di langit ketika sore hari itu? Oh, itu berasal dari putri hijau. Siapa putri hijau itu? Putri hijau adalah anak ketiga dari Sultan Delhi. Setelah mengetahui asal muasal cahaya hijau itu, dua prajurit Aceh segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan. Jadi, dari mana asal muasal cahaya hijau itu? Yang mulia, cahaya hijau itu ternyata berasal dari putri hijau. Putri hijau? Benar yang mulia, putri hijau adalah putri dari Sultan Delhi. Sepertinya aku sudah menemukan siapa yang akan menjadi permaisuriku. Meskipun belum pernah bertemu dengan putri hijau, namun Sultan Aceh merasa sudah yakin menjadikan putri Sultan Delhi itu sebagai permaisuri. Rombongan besar kapal-kapal Kesultanan Aceh pun berangkat menuju Kesultanan Delhi. Tujuan rombongan itu adalah untuk melamar putri hijau. Sultan Delhi sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Mambang Yazid, Mambang Hayali, dan Putri Hijau. Hari itu mereka bersiap menyambut kedatangan Sultan Aceh. Namun mereka belum tahu apa maksud kedatangan rombongan Sultan Aceh ke istana mereka. Sultan Aceh, kami ucapkan selamat datang di istana kami yang sederhana ini. Sungguh kehormatan besar seorang sultan besar berkenan singgah di istana kami. Saya perkenalkan 3 anak saya. Mambang Yazid adalah anak tertua. Kemudian Mambang Hayali. Dan yang terakhir adalah anak bungsu saya, Putri Hijau. Sultan Delhi, sungguh saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sambutan yang sangat hangat ini. Kami sungguh merasa terhormat berkesempatan menjadi tamu di istana Kesultanan Delhi. Sebagai tanda persahabatan, saya membawa sedikit oleh-oleh dari Aceh. Semoga Sultan Delhi berkenan menerimanya. Sultan Aceh, sungguh perhiasan sebanyak ini merupakan hal yang sangat mewah bagi kami. Saya belum pernah melihat perhiasan yang sangat indah dan dalam jumlah yang banyak. Maaf Sultan Aceh, kalau boleh tahu apa tujuan dari Sultan Aceh berkunjung ke istana kami? Begini yang mulia Sultan Delhi. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk mempererat hubungan antara Kesultanan Delhi dengan Kesultanan Aceh. Maksud Sultan? Di dunia tidak ada yang lebih erat daripada persaudaraan. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk membina Tuan Putri Hijau. Tuan Putri Hijau sangat layak menjadi permaisuriku di Kesultanan Aceh. Sultan Aceh, sungguh kehormatan yang luar biasa Anda membina putri saya. Tetapi sebagai seorang ayah, saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya. Putri, kamu telah mendengar sendiri maksud kedatangan Sultan Aceh. Nah, sekarang keputusannya ada di tanganmu. Ayah dan Sultan Aceh akan mendengar secara langsung apa jawaban perihal pinangan dari tamu kita ini. Ayahanda, maafkan Ananda. Untuk saat ini, Ananda belum siap untuk menikah. Mendengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh pun marah luar biasa karena merasa terhina. Dengan segera, Sultan Aceh memanggil panglima perangnya. Panglima, siapkan sebuah armada perang. Serang Kesultanan Delhi sekarang juga. Siap, Yang Mulia. Perang pun pecah seketika. Tembakan meriam dari prajurit Aceh seolah tanpa henti menghujani benteng pertahanan Kesultanan Delhi. Benteng pertahanan Delhi tidak mampu bertahan lama. Pelan tapi pasti, para prajurit Aceh semakin mendekati benteng dan berhasil masuk. Terjadilah pertempuran sengit di dalam benteng. Sementara itu, di dalam istana Kesultanan Delhi, Anak-anakku, sepertinya kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Putriku, jika nanti kamu tertawan, mintalah agar dimasukkan ke dalam kotak kaca. Selain itu, mintalah 9 butir telur ayam dan segenggam beras. Nanti dalam perjalanan dari atas kapal, panggillah nama kakakmu, Mambang Yazid, dan lemparkan telur serta beras itu ke dalam laut. setelah berpesan kepada putrinya, Sultan Delhi itu menghilang entah kemana. Sedangkan Mambang Hayali memimpin prajurit Kesultanan Delhi bertahan menghadapi serbuan prajurit Aceh. Sedangkan Mambang Yazid pergi menuju ke arah laut. Akhirnya, Putri Hijau pun tertawan. Kakaknya, Mambang Hayali,
tewas dalam pertempuran. Seperti pesan ayahnya, Putri Hijau meminta kotak kaca, 9 butir telur ayam, dan segenggam emas. Di Selat Malaka, dalam perjalanan menuju Aceh, tiba-tiba Putri Hijau keluar dari kotak kaca. Dilemparkannya telur-telur ayam dan segenggam beras ke dalam lautan. Ombang Yazid! Ombang Yazid! Tidak lama kemudian, seekor naga besar muncul dari dalam lautan. Sultan Aceh sangat terkejut, tidak hanya karena naga besar mendekati kapalnya, tetapi naga itu juga membawa Putri Hijau. Sang Sultan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa lari Putri Hijau. Sultan Aceh pun biasa telah memaksa Putri Hijau menjadi permaisuri. Oke, bagaimana menurut kelompok 1? Bagaimana menurut kelompok 1 isi di dalam teks hikayat apa tadi judulnya? Hikayat hijau. Ya, menurut kalian apa isi pertama di dalam hikayat tersebut? Isinya apa menurut kalian yang pertama? Ya, satu. Kelompok 1. Oh, boleh. Satu. Kelompok 1 nanti kelompok 2 melanjutkan. Awalnya apa? Ya, Sultan Aceh. Kemudian oke, Sultan Aceh yang mencari permaisuri. Oke, Sultan Aceh yang mencari pendamping ya, mencari seorang pendamping. Kemudian yang kedua, kelompok 2 setelah itu. Setelah itu tiba-tiba ada cahaya hijau. Oke, tiba-tiba melihat Ya, cahaya hijau, lagi ngopi kan? Nah, Ya, di daerah Semar lihat cahaya hijau. Ya, dapat apa? Itu cahaya itu bagaimana bisa tidak membuat cahaya itu nggak belum dijelaskan. Kenapa? Itu dapat dijelaskan bagaimana juga bisa membuat cahaya di langit itu. Kamu nggak tahu kenapa? Ya tidak pernah dijelaskan kan? Tidak dijelaskan betul. Tapi terjawab ketika apa kelompok 3? Tiga. Ketika kan prajuritnya tadi gimana? Oh, mendatangi ke apa kerajaan Delhi. Terus bertanya. Terus ternyata itu adalah putri dari kerajaan Delhi, Putri Hijau. Oke. Yang memancarkan. Oke. Putri hijau yang memancarkan cahaya. Hijau. Oke, yang memancarkan cahaya hijau. Kenapa kira-kira ya putri hijau ini bisa memancarkan cahaya hijau? Ada yang tahu? bagus. Betul, betul sekali. Betul, betul apa? Bagus, kelompok 2 loh. Ini adalah salah satu ciri atau karakteristik dari hikayat, bahwa di dalam hikayat karakteristiknya ada sebuah kemustahilan, ada sebuah hal yang nggak mungkin atau dinalar atau logika. Ada sebuah karakteristiknya Tahlilan. kemustahilan. Ini kemustahilan yang pertama. Ada kemustahilan yang selanjutnya, ya kan? Nah, kemustahilan selanjutnya apa yang kalian temukan di akhir tadi? Nah, lambang Yazidnya berubah menjadi naga. Udah kayak iklan ini, susu beber. Ikannya naga. Iya kan, ikan naga kan? Sesuainya sapi. Ya, anehnya ragaman hayat itu hewan. Oke, lanjut. Yang keempat, kelompok 4. Setelah itu apa yang dilakukan? Raja Aceh, kelompok 4 ngapain? Udah tahu Putri Hijau mungkin karena kecantikannya sampai memancarkan cahaya hijau di langit hingga membuat Raja Aceh ya penasaran. Kemudian apa yang dilakukan? Eca? Saya Bu. Ya, Anza
dengan meminang Itu perhiasan hijau. putri Bukan itu. hijaunya. Betul sekali. Nah, setelah meminang apa respon kerajaan Delhinya kelompok 5? Responnya itu menolak. Reaksinya apa? Apa jawaban dari putri hijaunya dari pinangan tersebut? Dia menolak. Oke, menolak pinangan Raja Aceh. Oke, cinta ditolak maka timbullah sebuah ada yang merasa sakit hati? Sakit hati raja tuh. Jangan pernah. Hah? Masa ada yang bicara seberang kerajaan gitu kok? Iya kan? Karena kan ini kan kerajaan, harga diri betul dipertaruhkan. Mungkin pada zaman dahulu kan kerajaan itu kan berawal dari sebuah keluarga ya. Namanya keluarga ketika ditolak kan nggak terima gitu. Memang saya kurang apa? Kok ditolak? Saya raja loh. Ya kan? Berpikiran ini seperti itu ya anak-anak ya. Nah kemudian setelah perang apa yang terjadi? Kerajaan Delhi kalah. Delhi kalah kan? Nah setelah Raja Delhi kalah, maka ditangkaplah si putri hijau. Putri hijau di tangkap. Kemudian ketika putri hijau ditangkap, maka dia melempar apa tadi? Telur. Nah, melempar telur dan beras. Sekarang saya tanyakan, apakah kalian ketika ke laut Selat Sunda melempar telur dan beras bisa menjadi sebuah naga? Bisa aja. Bisa aja. Telur Apakah pernah dicoba? dan beras. Maka datanglah kakaknya yaitu Bambang Yasin. Bambang Yasin. Berapa kali? Dua kan? Tiga. Melempar telur dan beras. Maka muncullah kakaknya yang menjelma menjadi naga. Akhirnya putri hijau selamat. Akhirnya Raja Acehnya apa? Menyesal. Raja Acehnya apa? Bahwa ternyata apa? Mereka punya Ternyata naga. Kan tidak bisa dipaksa. betul sekali di Nero bagus. Bahwa perasaan itu tidak ada yang bisa memaksakan. Ya kan? Bahwa Tuhanlah yang membolak-balikan hati kita. Sama tahu hari ini benci, besok cinta. Maka Allah mengatakan jangan terlalu membenci sesuatu. Maka kalian akan sebaliknya mencintai. Karena namanya orang membenci kan memikirkan terus-menerus. Ya silakan. Kemudian janganlah juga terlalu mencintai terhadap sesuatu yang terlalu berlebihan. Maka akan kita benci kepada hal tersebut. Oke. Nah, artinya tidak boleh berlebihan. Wala tusrifun. Oke. Nah, Raja Aceh ini maka menyesal. Inilah isi dari hikayat Putri Hijau. Oke, kalian semua sudah bisa menginterpretasikan isinya, memahami isi-isinya. Kemudian selanjutnya ini isinya tadi ya, karakteristiknya. Nah, karakteristik yang ini yang menjadi naga ini juga karakteristik kemustahilan. Nggak mungkin dong, gitu kan. Nah, karakteristik kemustahilan merupakan salah satu ciri hikayat, yaitu yang bersifat ada mengandung hal-hal yang mustahil. Yang pertama saya tanya, tadi di awal ada karya ini nggak? Ada karya itu karya siapa? Putri Hijau? Nggak ada. Berarti dia bersifat pertama Nah, artinya tidak memiliki pengarang. Kemudian yang ketiga ada kesaktian tokoh. Sakti kan? Tokohnya. Tokoh siapa yang tadi yang sakti? Bambang Yasin. Kesaktian tokohnya. Kemudian yang keempat bersifat istana sentris. Apa artinya istana sentris? Jadi seluruh hikayat ciri utamanya semua
semuanya menceritakan tentang keluarga istana. Begitu. Iya, nggak ada rakyat jelata, nggak ada orang biasa SMA, nggak ada. Danau Toba itu. Nah, Danau Toba apakah cerita rakyat gitu? Iya, cerita hikayat, tapi bukan dalam jenis hikayat. Oke? Nah, di cerita rakyat tersebut itu banyak jenisnya. Ada cerita rakyat legenda. Nah, kalau legenda kan asal usul. Contohnya Tangkuban Perahu, Salatiga. Jadi kayak itu latarnya harus kerajaan gitu. Betul. Ciri utamanya adalah istana. Jadi kalau Timur Mas kerajaan. Kenapa? Hah? Timur Mas. Timur Mas kerajaan bukan? Bukan. Gitu. Nah, mengapa disebut dengan prosa lama? Karena salah satunya ada anonim. Kenapa anonim ini bisa bisa berkembang gitu? Karena sastra lama itu berkembangnya bukan pada buku cetak seperti ini. Buku nggak dicetak dulu kan, tapi dari mulut ke mulut yang lain. Makanya itulah anonim. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu Bu. Ya, Saya mau catat. Ya, silakan dicatat. Oke, ada pertanyaan karakteristiknya? Sudah isi, sudah karakteristik. Selanjutnya, silakan buka buku halaman. tapi Bu saya belum selesai menang. Oh iya, oke silakan. Bu, Silakan buka buku halaman 80. Ibu, boleh jatuh toilet nggak? Ya, silakan buka lihat. Halaman 80. Oh iya, terkait dengan materi yang ini sudah saya unggah ke e-learning ya. Dan saya juga sudah kirimkan ke guru kelas. Oke, di halaman 80 kalian lihat apa? Ada nilai di dalamnya. Betul. Yang pertama, nilai moral. Silakan dibaca. Gifari. Nilai moral ya, Bu. Betul. Nilai moral berkaitan dengan norma-norma serta baik dan buruk perilaku yang bersifat lokatif dalam kelompok manusia tertentu. Contohnya di sebelah kanan nilai moral. Nilai moral ya. Ya, 81. Contohnya. Kalau menolong dan ada sesama tanpa rasa pamrih, berbagi untuk meringankan beban orang lain, berbakti kepada orang tua, merawat anak penuh kasih sayang. Oke, selanjutnya ada nilai sosial. Silakan dibaca oleh Gladys. Berperilaku jujur, adil dan murah hati, baik dalam keadaan kaya maupun tidak berdaya. Menghadapi ujian hidup dengan sabar dan pantang menyerah. Tidak merundung atau menganiaya orang lain. Oke, bagus. Kemudian yang selanjutnya ada nilai budaya. Nilai budaya silakan dibaca oleh Rahel. Berkaitan dengan kebudayaan, ada istiadat atau kebiasaan suatu masyarakat sehingga menjadi keren. Oke. Kemudian yang selanjutnya nilai religi. Silakan dibaca oleh Akila Luna. Berbeda dengan nilai-nilai ketuhanan, kepercayaan dan ajaran agama yang bersemi dalam perilaku manusia. Oke, baik. Nah, yang terakhir yang saya tambahkan yang kelima adalah nilai pendidikan. Adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pengajaran atau pengubahan tingkah laku dari yang buruk ke yang baik. Contohnya pengajaran yang kita tahu yang tadi itu si Raja Aceh akhirnya kan taubat ya, menyesal. Nah itu adalah pendidikan loh, ya kan? Dari yang tadinya ambisi untuk meminang, akhirnya beliau menyadari bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan. Itu nilai pendidikannya. Nah kalau kita bisa simpulkan, nilai hikayat Putri Hijau ada nilai agama menjunjung tinggi dengan berbakti kepada orang tua. Artinya si Putri Hijaunya tersebut dia berbakti sangat kepada orang tua. Makanya dia melempar telur dan beras. Kan itu melaksanakan perintah orang tua. Kemudian nilai moralnya, Raja Deli menyambut baik dan disambut baik kan? Ketika Raja Aceh datang disambut dengan baik. Itu adalah nilai moral yang berhubungan dengan perilaku
perilaku baik dan buruk. Baik buruk. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial itu yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya adalah silaturahmi. Kalau nilai moral berhubungan dengan pribadi, nilai sosial berhubungan dengan masyarakat atau orang lain. Ini yang salah satunya adalah bersilaturahmi. Kita tahu ya, kalau mengunjungi orang lain, kita bisa mendapatkan rezeki. Kemudian nilai budaya. Nilai budaya adalah mempersunting putri raja. Namanya raja pasti nikah sama putri raja. Kalau raja nikahnya sama orang yang biasa, maka turun kasta. Kalau pada zaman di situ ya, budayanya seperti itu. Oke, ini adalah budaya. Artinya yang tradisi yang turun-turun. Kalau rajanya meninggal, maka nanti akan digantikannya apa biasanya? Oleh anaknya. Itu adalah budaya yang ada. Kemudian nilai pendidikan, bahwa Raja Aceh menyesal karena memaksakan cinta. Oke. Yang nilai agama tuh jadi bukan kayak agama banget gitu ya. Itu lebih kayak sifat yang kalau nilai agama memang berhubungan dengan Tuhan sih. Dia bisa merupakan nilai-nilai yang biasanya berhubungan dengan di sini sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan nilai-nilai yang ada atau yang dianut pada agama tersebut. Gitu. Kita tahu ya, pada seluruh agama bahwa menjunjung tinggi berbakti kepada orang tua kan itu juga diajarkan, dianjurkan. Gitu. Tapi kalau memang di dalam sebuah teks hikayat ada ritual berdoa, kemudian ada ritual beribadah, nah itu juga nilai agama. Tapi kan di situ nggak ada ya, gitu. Ada nggak tadi? Nggak ada. Oke, ada pertanyaan? Nilai-nilai? Ya silakan. Dapat dulu. Itu bisa itu ada tidak poin tidak poin Apa? poin. Iya. Materinya sudah ada di learning sama di kelas, di grup kelas. Ya. Kalau yang menjadi orang lain sama lewat ya. Bisa juga sih, tapi lebih kepada berarti mematuhi. Nilai moralnya berarti kepada individunya, bahwa Putri Hijau mematuhi perkataan bapaknya. Oke, jelas? Diubah aja. Oke, kalau sudah jelas semuanya. Nah, di dalam teks hikayat tersebut nanti ada kata arkais. Ini salah satu karakteristiknya. Jadi untuk mengatasi kata arkais atau kata kuno, contohnya ada kata syahdan, kemudian ada kata bulu bala, kemudian ada kata hatta seberapa lamanya, kemudian ada kata bulu perindu, dan lain sebagainya. Maka saya akan atasi solusi tersebut dengan membuat glosarium yang sudah saya buat di flipbook yang bisa kalian akses melalui gawai kalian. Oke? Nanti dalam proses diskusinya. Nah, selanjutnya kita akan diskusi kelompok 1. Saya akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk menganalisis hikayat Indra Bangsawan. Nah, untuk menganalisis hikayat Indra Bangsawan di lembar kerjanya, saya akan tampilkan dulu. Oke, lembar kerjanya seperti ini ya. Jadi nomor 1, kalian akan menentukan isi pokok setiap paragraf. Jadi udah ada setiap paragrafnya nih, ada saya tandai 1, 2, 3 apa isinya. Seperti contoh yang ini. 1 ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain, sampai tahapnya ke 10. Ditulis menggunakan pulpen, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Titik, koma, tanda bacanya juga harus benar. Kemudian yang kedua, karakteristiknya. Oh, karakteristiknya dari kemustahilan. Nomor 1, buktinya apa? Buktinya berubah menjadi naga. Gitu ya? Jelas? Nah, kemudian yang nomor 3, temukan kata arkaisnya. Contoh kata arkais yang di sini kalian temukan apa? Nanti di glosarium kamu tulis artinya apa. Kalian bisa pakai glosarium, bisa pakai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang terakhir, mengidentifikasi nilai-nilainya. Ada nilai keagamaan enggak? Oh, kalau ada, apa buktinya? Seperti yang tadi contoh. Oke, kalau ada nilai misalnya apa, moralnya apa, pendidikan apa, dan budayanya apa. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, mari kita bekerja.
silakan berdiskusi. Saya berikan waktu diskusi 20 menit dari sekarang. Yuk semangat. Hei Ruby, apa sih sebentar Pak gua? Nama kelompoknya nama Lo berapa? Oh iya. Jadi seorang peratu pertama itu Saya nggak sore dari buka track lain. Kamu nggak record ya, Ma? Saya tadi nggak sore dari buka track. Aduh, kamera. Tadi saya buka track lain mau buka ini dapat jadi sebenarnya. Wah, astagfirullah. Apa astagfirullah. Ntar diedit sama Kak. Double ini komisi sensornya makin ekspor. Kalau masih ke grup. Dua lebaran full. Ayo dikejar Hasan. Ini dulu baca dulu terus lagi. Iya dong. Iya. Kau 910 kan 8. 1 2 3 4 5 6. Sorry dia 5 6. Aku disuruh. Dia 5 6.
paragraf pertama. Ngomong dulu 10, ngomong di grup dah. 10 ini. Masih bahasanya dari. Oke, ada kesulitan nggak? Silakan dibaca dengan baik ya. Tena lagi ngapain nih? Pisau. Ilmu fikih. Coba jelaskan. Oke, tenang, silakan Ilmu baca. Bisa berapa tuh? Ngerti tapi nggak bisa Bisa menjelaskan. 67 ya? Berarti Akila 67. Oh ini kalau ada kata-kata nggak bersih soal ada kata-kata berarti Iya, ditulis di kata arkaisnya. Siap. Oh, bir. Kriteria kalau itu kata Agnes Kata yang kuno. Kuno. Kata kuno. Contohnya, kalau di situ ada kata-kata mahligai, inam. Oh inang tuh Kamu tahu nggak inam artinya apa? kayak inang tuh kayak apa ya? Awal kayak bisa ada bahasa itu ada inangnya Oh, beda-beda inangnya beda. Konteksnya inam kalau menurut kami parasit. bukan bahasa sekali Inang bukan Oke, siap. Kalau ternyata ketemu lebih berarti salahnya ini ya kurang. Kalau ternyata ketemunya lebih atau kurang berarti salahnya ini. Kenapa? Enggak. Kayak gini bukan ini. Biar. Bagian mana maksudnya? Kalau ketemunya lebih dari satu atau lebih Dari 10. Boleh silakan ini baliknya. karakteristik juga. Untuk daftar glosariumnya saya akan kirimkan linknya ya ke kelas. di PowerPoint itu. Hah? Di PowerPoint itu. Bentar. PowerPoint juga ada. Seorang raja yang memiliki dua orang putra. Seorang raja bernama Indra Pusito.
mudah tidak mau. Ini sudah yang mudah dan tidak Oke, waktunya 10 menit lagi. Bu. Hah? yang udah ada yang udah ini bahasa pesawat. Ya, kata itu makanya banyak mendata kata arkaisnya saja lagi. Kalau kalian padahal nama saya bicara Habis itu Simba ini Saya pernah melihat awal sebenarnya yang statistik itu nama-nama umum. Nama saya tuh 0, berapa persen gitu. Pulau Jawa. Intinya sih ada dua nama itu Sekarang Raja Arab ini nggak harus udah sekarang. Hah? 10 menit. Lu bayangin aja gue baca yang awal-awalnya sampai akhirnya. Gara ini orang ngasih pendahuluan. bersama mana Bu? Pokoknya bisanya diselesaikan. Karakteristik apa? Karakteristik itu yang ada staminan, Oh iya. ada anonim. Muslihat atau KS juga? Ya betul. Muslihat artinya apa? Iku ya. Iku dari. Sudah mau pakai obat. Aku nggak ngerti. Muslihat ibu bahasa. Sila lidah apaan, Bu? Sila lidah. Ales. Kira lidah kita apa? Bukannya apa?
Tapi terlalu. Perhatikan ini tolong ada bacanya ya. Ini apa ya disini? Oke, asal Ini barunya baru nanya. Itu kurang bukan ya? Oke, 3 menit lagi. Berpisah karena untuk mencari ilmu. Oh ya Pak? Ya, tadi kan 10 Bu, untuk mencari alam. Saja Bu. Untuk mencari alam. Bulu kering. Itu baiknya kapital. Itu unsur kemustahilan. Sudah ada di kalsium. Saya untuk kata-kata matahari hidup. Matahari hidup. Mataharinya apa terbitnya matahari maksudnya? Ya, itu struktur kalimatnya aja. Coba lihat nomor. Oke, baik semuanya, silakan duduk dulu. Halo, Dinara silakan duduk. Oke, perhatikan semuanya. Untuk LKPD-nya sudah selesai semua ya? Oke, nah silakan dikumpulkan untuk LKPD-nya. Kalian sudah menemukan apa aja tadi isi pokok dalam hikayat apa? Yang dibaca? Indra Bangsawan. Kalian sudah menemukan isi pokoknya. Kemudian kalian juga sudah menentukan apa? Karakteristiknya. Kemudian banyak menemukan karakteris? Banyak. Kemudian kalian sudah menyebutkan nilai-nilai yang ada dalam Indra Bangsawan? Oke, untuk pembelajaran hari ini kalian sudah berdiskusi kelompok terkait dengan hal tersebut. Nah, untuk itu kita akan merefleksikan hal yang bersama. Apakah kalian semua paham tentang teks hikayat? Paham. Oke, apa sajakah karakteristik dalam teks hikayat? Ada disebutkan? Ya, silakan Marvin. bersifat anonim, Betul. menunjukkan kesaktian
kemandirian, Betul. pendidikan kemusnahan, Benar. Terima kasih Marvin. Kemudian ada 5 nilai moral yang sudah kalian pelajari. Yaitu apa aja? Ya silakan. Rainer. Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai pendidikan. Oke, baik. Terima kasih Rainer. Oke. Dan apakah ada bagian mana yang kalian mengalami kesulitan? Insya Allah tidak ada. Tidak ada. Berarti kata Arkais bisa dong? Nggak bisa. Ahli gaya apa ahli gaya artinya? Paling itu istana atau tempat ratu terus. Wah, oke. Kalau kalian tidak mengetahui kata Arkais, dari glosarium tidak ada, dari KBBI nggak ada, maka kita narasumber kita adalah Akra. Kalau nanti Akra bisa membagikan ilmunya kepada yang lain ya. Oke. Nah, berarti isi pokok bahasa tidak ada masalah? Paham? Isi paham? Kata Arkais yang perlu kita dalami. Untuk apa? Untuk memahami isi-isi pokok di dalam teks jika ya. Nah, oleh karena itu, maka kesimpulannya teks hikayat merupakan salah satu jenis prosa lama yang memiliki karakteristik yang sangat unik, ya kan? Yang sangat unik di dalamnya. Oleh karena itu, karena ini karakteristiknya adalah bahasa Melayu yang kita tahu bahwa bahasa Melayu adalah yang memprakarsai bahasa Indonesia yang muncul dan lahir di tanah Indonesia ini, maka kita harus menggali dan mewarisi. Mungkin ini kali pertamanya kalian membaca teks hikayat ya? Gimana menurut kalian teks hikayat? Menarik? Susah dipahami? Maka dari itu kita akan melakukan pertemuan di pertemuan selanjutnya untuk mempresentasikan hasil dari LKPD kalian. Setiap kelompok akan maju menggali isi pokok bahasannya tentang apa sih indera bangsawan ini, dan kelompok yang lain akan memberikan tanggapan, kritik, dan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Oke, ada pertanyaan? Apa presentasikan menggunakan PowerPoint? Apa? Pakai PowerPoint. Oke, kalau memang kalian bisa foto atau menulis kembali LKPD-nya dan menampilkan di PowerPoint akan sangat bagus sekali. Oke. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Tidak ada? Oke, tindak lanjutnya adalah saya akan koreksi LKPD-nya dan saya akan berikan umpan balik di pertemuan selanjutnya. Yaitu pertemuan selanjutnya adalah presentasi. Oke, mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa